Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono dari channel Inspirasi Jawa Tengah. Saya sudah ketemu dengan Mbak Endah Laras. Nama aslinya adalah Endah Sri Murwani, ya, yang kita kenal dengan berbagai bakat, berbagai talenta, bisa menyanyi, main musik, sinden, keroncong, main film, dan macam-macam lah kira-kira. Nah, khusus kali ini saya akan mewawancarai berkaitan dengan Mas Didi Kempot. Karena saya lihat Mbak Endah Laras ini juga banyak bergaul dengan almarhum. Nah, menurut catatan rekan kerja sesama seniman, terutama yang menggeluti bidang yang sama, lagu-lagu campur sari. Apa komentar Mbak Endah? Monggo. Ya, pertama ya semua pasti merasa kehilangan ya, Pak Nggih. Bambang. Karena beliau adalah sosok inspirasi bagi seniman-seniman seperti saya dan Nggih. teman-teman yang lain, terutama juga untuk sobat ambyar, Nggih. Kempoters. Iya. Bahkan beliau itu kan bukan hanya milik satu golongan ya. Jadi Nggih. dari anak kecil, remaja, eh, keluarga muda, terus tua, terus jadi pokoknya milenial, nasional, internasional, Jawa, non Nggih. Jawa. Jadi semuanya itu Nggih. mengagung-agungkan Mas Didi Kempot sebagai musisi seniman yang bisa diterima di semua kalangan. Nggih. Jadi ya turut kelangan saya Nggih. sebagai teman kerja, kadang ketemu di mana dan melihat sosok beliau di mata masyarakat itu begitu luar biasa. Nggih. Mbak Endah kan sama-sama di Solo, ya. Itu mulai karirnya duluan mana dengan Mas Didi Kempot? Oh ya duluan Mas Didi no. Mas Didi itu Oh, kan berawal dari musik jalanan, troubadour. ya, ya, Jadi saya itu pertama kali bertemu Mas Didi itu sekitar tahun 96. ya, 96 ketika saya bergabung di Orkes Keroncong Tak Kusangka. Mungkin saat itu ya, Pak Bambang familiar dengan Orkes Keroncong Tak Kusangka, cukup ya. fenomena di Boyolali. Mbak Endah, itu Hmm. kan banyak orang yang menyanyi campur sari, orang yang mencipta lagu campur sari. Mm-mm. Tetapi kenapa Mas Didi Kempot yang bisa luar biasa itu? Eh, Semua itu sebenarnya tuh agak segmented Pak Bambang kalau menurut Ya, saya ya. ya, Kayak kayak Pak Mantos mungkin lebih digemari oleh kalangan paling juga keluarga muda ini. Tapi kalau ya, Mas Didi itu musiknya itu agak ringan, energik, dibawa goyang, mau orang buat bekerja atau apa itu piye yo. ya, Easy listening, easy going untuk ngapain aja itu bisa. Bahkan anak-anak aja itu kalau kalau mungkin dolanan apa-apa saat itu tuh kuncung, lagu kuncung, do nyanyi-nyanyi. Jadi ya, memang 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 agak sedikit beda ya Mas Didi itu ya. Dan apalagi ketika terus menjurus ke kaum milenial di saat-saat mungkin 1,5 tahun terakhir sebelum beliau meninggal kan ya, ya. Nah itu mulai mulai bukan hanya milik orang Jawa tapi non Jawa itu sudah wis orang gagas itu bahasa daerah Jawa tapi ya, mereka benar-benar menggeluti lagunya karena memang enak isi listening gitu. ya. Ya, itu tadi kalau dilihat dari musik dan liriknya ya. Tapi Mm-mm. kalau dari apa karakter Mas Didi sendiri gimana? Oh ya, karakter vokalnya itu memang kadang-kadang itu seniman itu punya ciri khas, ya kan? Ya,
Kadang kalau saya melihat contohnya aja Pak Mantos mungkin suara tidak begitu bagus, tapi dia berkarakter. Dia Hmm. setiap menyanyikan itu langsung iso iso oh ini Pak Mantos, langsung kayak gitu. Iya. Nah, kalau Mas Didi itu penjiwaannya luar biasa, membawakan satu lagu baik itu lagu jenaka atau lagu lagu yang benar-benar ambiar kayak gitu Iya. tuh benar-benar penghayatannya luar biasa dan didukung dengan kemampuan vokal yang sudah tidak diragukan lagi karena dia dari musisi jalanan itu Iya. ngamen itu suaranya apik kan ya. Ya kan langsung Iya. dihujat aja langsung di tempat. Kalau wah Iya. suaranya ngalih kono kayak gitu. Memang di Iya. dasare yo. Iya. Buah itu nggak mungkin jatuh jauh dari pohonnya, Iya. kecuali digondol codot. Mbah Ranto ya Iya. kan itu Betul. keturunan Iya. seniman besar. Jadi memang memang aura getie seniman gue ya wis getih banget gitu loh. Iya. Ya, gitu. Kalau pengalaman bekerja sama kolaborasi dengan Mbak Indah gimana? Saya itu sering satu panggung dengan Mas Didi, terutama event-event Iya. kenegaraan atau apa instansi atau TNI terutama ya. Iya. Tapi Iya. kita jarang jarang di timing yang sama. Biasanya nanti sesi saya Hmm. duluan atau nanti Mas Didi sesi Iya. berikutnya atau kadang sok Mas Didi duluan saya berikutnya. Hmm. Saya lihat beliau itu tidak hanya di dalam instansi, tapi sering juga di acara kondangan atau apa. Jadi Iya. beliau iso menempatkan dan diterima di dalam keadaan apapun. Baik itu untuk menghibur masyarakat bawah, berarti hore, ketika di tempat instansi atau pejabat atau apa, juga bisa ngerangkul, bisa hore Iya. semuanya. Jadi bisa yo iso iso menggembirakan semuanya loh dasarnya hampir semua penonton semua penyanyi lah yo apal lagunya Mas Didi Iya. dan untuk berkah sekolah lagunya Mas Didi kan semua pasti Iya. ada penjaluan ayo lagunya Didi Kempot ini pasti itu jadi kita tuh banyak hidup banyak makan banyak menikmati Iya. karya-karya Mas Didi melalui lagu-lagu beliau dalam Iya. pekerjaan Iya. gitu. Jadi termasuk Mbak Indah Laras sering menyanyikan lagu Mas Didi. Ayo mesti no, itu pasti diminta sik dewe no. Nanti request kalau sudah acara selesai hore-hore lagu Mas Didi. Kadang ya tidak cuma untuk lagu buat keri-keri Mas Didi sebagai puncak untuk goyang. Di awal wes langsung dijaluk banyak. Ya, terus saya melihat sosok yang sangat sederhananya itu minta ampun. Itu Iya. lawang pripun to, Pak? Artis besar HP ini ora iso nggo WhatsApp. Oh. Kayak ditaleni karet. Ya. Padahal harus lihat YouTube apa ya. Oh lah itu kan ada asistennya. Maksudnya Oh. tadi itu kayak aku ki apa to, Mbak? Aku ki iki syukur sing iso nggo bebelan. Lah ya tondan, mbok ya itu karetnya itu diganti pita apa gimana? Aduh. Iya. Nah, ya itu sosok sederhana dan banyak banyak tahu saya ya kehilangan itu yang kehilangan itu banyak sekali. Saya pernah melihat sendiri, Pak Bambang. Ini Iya. saya itu kan punya langganan Potter Bandara. Tak Hmm. suruh check in itu loh Ya. di Solo. Setiap kebetulan Mas Didik juga naik pesawat barengan dengan saya atau pesawatnya beda. Itu pasti Potter langganan saya tuh, Mbak, anu nggih, cek ini rada mengke titik nggih. Niki dane di anu nggih teng bandara niki anu bagi-bagi angpau. Ngoten. Jadi selalu apa namanya walaupun Mas Didi itu sudah punya orang dalam untuk check in kan, tapi selalu kumpulkan Potter bandara itu ya sawer gitu. Iya. Nanti terus datang tergopoh-gopoh sama saya itu si Peter saya, piye wes, udah Mbak, sekarang tak check in. Jadi ya wes rezeki. Luar. Jadi ketika meninggal saya langsung dihubungi si bocah itu namanya Mas Bagong itu. Ya. Wah saya kehilangan geden-geden nih Mbak sak konco niki. Itu Ya. akrabnya dengan wong cilik begitu, akrabnya dengan masyarakat bawah. Okay. Ya itulah Mas Didi. Mbak Indah, kira-kira sekarang setelah Mas Didi tidak ada, itu menapa nggih? Penyanyi seperti penjenengan ini akan tetap menyanyikan lagu-lagu Mas Didi Kempot gitu kira-kira? Nah, ini. Ya. Ini. Tepat 1 tahun yang lalu,
Itu kan saya sama Mas Didi itu tanggal 2 Agustus 2019 itu saya pentas di Istana di depan Pak Jokowi. Saya dengan Mas Didi, Pak Butet, Ima dengan banyak orang, Cak Lontong dan yang lain-lain. Nah, tanggal 3-nya itu kan pas ulang tahun saya, kita ketemu di lobi. Nah, kebetulan Mas Didi itu mengucapkan ulang tahun dengan saya, terus aku didongak-dongak terus di endingnya itu setelah selesai itu, Mbak Endah, awake dhewe kuwi duwe tugas sing padha lho. Gimana Dan? Saya gitu. Yo, awake dhewe iki jalur padha di dalam kesenian tradisi terutama Jawa. Nah, iki awake dhewe iki kudu bener-bener apa jenenge nyetitekke tetep kudu konsisten ning pelestarian musik Jawa supaya apa jenenge generasi muda iki aja ilang jawane, ora isin nyanyi Jawa. Terus Jawa ki ya tetap bisa jadi apa ya namanya apa inspirasi untuk semuanya. Istilahnya kan ternyata kan Dani kan bisa diterima dari mbok wong Batak we nyanyi Sewu Kutha, wong Batak nyanyi Pamer Bojo, wong Papua, orang Sulawesi semuanya. Nah, itu memang pesan dari Dani. Kebetulan saat itu saya mau berangkat ke Amerika untuk mengajar. Nah, terus Mas Didi ya kasih semangat. Acaranya apa iki sesuk? Ya, saya mau ke Amerika Dan untuk mengajar gini-gini. Oh ya wes harus senang pokoknya. Ayo wartakan iki apa jenenge budaya Jawa. Ora kudu iki tok tradisional Indonesia, pokoknya ayo bareng-bareng begitu. Itu kan saya pernah lihat ada orang-orang Amerika juga menyanyikan lagu Mas Didi Kempot gitu ya. Oh iya, itu dari Amerika itu Mbak siapa ya? Kemarin juga kita sempat Zoom meeting juga Christine. sama Christine ya betul, Christine ya. Wah keren banget itu. Artinya bahwa di luar memang sudah dikenal juga Mas Didi ya? Wah lah nek Mas Didi itu Suriname, Belanda. Lah wong debut pertama Mas Didi itu kan malah di luar negeri. Di Suriname itu. Iya. Memang sebelum boomingnya di sini kan di Suriname, makanya lagu-lagu tentang Suriname banyak sekali. Iya. Kalau awalnya kan Pak Mantus, kemudian ada Mas Didi Kempot, ada Cak Dikin. Kalau generasi berikutnya kira-kira siapa yang sudah kelihatan? Jadi gini ya, sekarang ini kan semua kan jadi seperti euforia. Setelah meninggalnya Mas Didi ini seperti mungkin seperti menancapkan bahwa musik tradisi ini iso diminati untuk semuanya. Jadi mereka berlomba-lomba menampilkan ada ini, ada ini, ada ini. Semua punya kans yang sama. Tergantung dia cerdas apa enggak, tergantung dia bisa membaca pasar atau tidak, dan yang penting materi yang dia punya. Nyanyi ini ya kudu diudi tenan, musiknya ya kudu diudi tenan. Kadang-kadang kan juga mau asal nyanyi tapi dia materinya itu kurang ini. Dan satunya prihatinnya. Semua punya kans yang sama. Sekarang ada banyak banget, ada Denny Caknan, ada Darboy, terus ada Arda, ini ya putra-putrinya itu Saka Seka, terus ada Dori, ada banyak banget sekarang bermunculan. Jadi bermunculan untuk saling fight yang fight yang positif untuk mewartakan Jawa itu ben bisa tetap diterima. Jadi pasar sudah dibuka seluas-luasnya oleh Mas Didi ya? Iya, jadi yang menancapkan tonggak itu kan Mas Didi dan memang Mas Didi maunya tetap harus eksis semuanya kan ya. Dan beliau itu kok seniman yang nggak takut namanya itu luntur, namanya ditinggalkan. Buktinya ketika beliau masih sugeng itu menampilkan Arda. Ya kan, memang jiwa pendidiknya itu tinggi. Mas Didi itu jiwa pendidiknya itu tinggi. Memberikan kesempatan untuk anak didiknya untuk maju, memberikan kesempatan. Kalau di bidang musiknya itu kan kelihatannya agak beda ya Mas Didi dengan Campursari awal-awal itu. Oh ya beda. Sebenarnya kan kalau Mas Didi itu awal-awal itu kan kategorinya kan seperti pop Jawa itu. Kalau dalam musik kasanah musik itu kan pop Jawa. Tapi karena memang dulu juga
lagu-lagunya Mbah Ranto juga itu kan juga Ya, dibawakan sama Mas Didik juga. Nah itu tapi lebih familiarnya itu kalau di sini itu kan campur sari. ya, Nah, campur sari atau bisa juga dibilang congdut kayak gitu dengan lagu-lagu Jawa. Tapi aslinya basicnya memang sebenarnya itu pop Jawa karena lagu-lagu yang dibawakan di Suriname itu ngebeat kayak pop, kayak lagu apa namanya? Angin para maripo Ansa ngelengake. Ini kan pop ya, aslinya dulu. ya, Dulu pop Jawa ya, sebenarnya. Tapi terus dikemas di sini jadi congdut atau mungkin orang lebih familiarnya campur sari atau gimana. Tapi basically dari pertama kali beliau di luar negeri itu ya kondangnya memang pop Jawa. ya. Kalau nggak salah Mas Didi itu pernah nyanyi juga lagu-lagunya Narto Sabdo seperti Ojo Oh Lamis apa itu? iya, perahu layar, ojo lamis, terus ada juga lelo ledung, Ya, ada banyak. Bahkan tidak hanya itu, keroncong juga banyak. ya, Memang karakternya itu luas, mau dibawa kemana-mana enak gitu. ya. Kalau Mbak Edah sendiri gimana ke depan dengan lagu-lagunya Mas Didi Kempot ini? Mau ngambil sendiri mungkin? Ya kan gini, kalau saya itu kan orang mengenal saya yang sekarang kan lagu-lagu tempo dulu. Ya, Jadi saya akan lebih ke lagu-lagu zaman Belanda, zaman eh, zaman dulu perjuangan. Orang banyak banyak melihat saya itu lagu-lagu lama. Hanya memang saya selalu menyisipkan dan selalu ada permintaan untuk lagu-lagunya Mas Didi. Tentunya saya bawakan dengan kemampuan saya. Nggak bisa saya menyanyikan seperti Mas Didi dengan sugih cengkok, dengan cengkok yang luwes dengan cengkok yang prasojo itu mungkin karakternya jadi seperti mungkin penjenengan kemarin melihat sekonyong-konyong koder ya beda. ya, Hanya saya lebih senang menyanyikan lagu-lagunya Mas Didi itu yang bukan yang melo-melo. ya, Nah karakter saya kan ya hingar-bingar gini toh ya, Pak. Dalam pemilihan pasti saya selalu golek sing lucu ya kayak ya, ya, kuncung, ya, sekonyong-konyong koder, senter longo potro atau apa ya, plong atau apa jarang saya menyanyikan lagu-lagu yang agak ya, termehek-mehek. ya. Jadi kalau lihat lagu-lagunya Mas Didi itu kan juga ada yang baik, banyak yang jenaka ya. Banyak Tetapi sekali. kenapa yang dianggap simbolnya itu simbol yang apa ya? Yang Ambiar. ya, Iya, iya gini Pak, mungkin loh ya. Mungkin kan karena penggemarnya sekarang kan kaum milenial. Kaum eh, milenial lagi banyak yang ya, patah hati atau apa ya kayak mungkin Pak ya, Pak Bambang kita kembali ke 17 tahun umur 17 tahun. Songgodo ya, cewek atau siapa yang ABG-ABG sekarang terus ya, ditolak atau apa itu kan lagu-lagu Mas Didi kan mewakili semua, ya, ditinggal ya, atau dipamerin seseorang yang harusnya dia tuh harus milik saya atau gimana. Jadi Mas Didi itu mewakili sad boy, sad girl ya. yang ambiar. Mbak Eda, kalau Dalam. seniman penyanyi kan lebih banyak ya. Ya, mungkin lebih anu lah, usahanya lebih sederhana. Tapi kalau Mas Didi itu kan juga mencipta. Nah itu, Ya, itu. Jadi saya pernah tanya dan itu Ndane kalau pas nggak ada acara itu kegiatannya ngapain? Oh, gawe lagu dong. Aku nih mbok payu ora tetap produktif. Nah, itu ya, satu inspirasi yang kita dapat. Jadi anggap baik kue payu, kue ora, ayo berkarya, oh. Ayo kita mengasah kreativitas kita supaya kita nggak mati kayak contohnya di tengah pandemi. Oke lah, it's ya. okay kita sepi job, tapi nggak boleh mati kreativitas gitu Pak. Itu Hmm, seperti nggak boleh terus nggak ngopo-ngopo gitu. Nek wis mati job terus mati kreativitas ya wis gubruk Pak. ya, Makanya dengan adanya pandemi ini banyak sekali kolaborasi-kolaborasi jam session jarak jauh atau gimana atau live Instagram atau apa itu memang untuk menumbuhkan semangat untuk yang lain-lain juga. Terus untuk mengasah kita supaya tidak ketul juga gitu Pak. iya. Ya, Jadi ya. teknologi baru ini memberi peluang ya, Iya, walaupun tidak bisa langsung, tapi tetap ada media. benar, sangat ya, ya kayak gitu. Jadi memang
memang Dane itu banyak banget waktunya itu untuk produktif. Jadi itu yang patut kita contoh. Kadang-kadang kan beliau tuh nggak pengen istilahnya tuh apa jenenge wes tua hanya untuk apa-apa, enggak. Bahkan ketika saya sempat nanya, gila dan jadwalnya itu sepike kabeh-kabeh udah njaluk kabeh-kabeh ngene wis dongakno kuat dongakno sehat ya seperti itu. Jadi pengalaman belum pernah ada ya yang seniman yang seperti itu. Waduh, belum ada. Belum ada. Paling mentok itu gini, saya paling mentok mengalami masa kejayaan job pentas itu saya tak belakang kira-kira tahun 96, 97 itu jayanya keroncong. Karena setiap Oh. RT itu pasti ada grup Ya, keroncong. ya. Ya. Nah, itu paling mentok itu ya sebulan itu bisa 60 kali. 60 kali. 60 kali tapi masa itu tahun 96, 97, Pak. Jadi Iya. bisa pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Setelah tahun 2000 itu ya enggak. Iya. Oh, paling 50 kali Iya. atau berapa. Terus ke sini semakin sedikit-sedikit ya. Tapi kalau Dane di usia kayak segini, waduh bisa full. Saya aja nggak kuat fisik saya Iya. untuk sebulan pentas 20 kali aja. Nggak kuat, saya harus atur untuk healing dulu sejenak di rumah untuk apa. Tapi benar-benar Dane itu, waduh. Nggak kuat, nggak ada kayak Dane. Lalu apa catatan Mbak Endah gitu ya untuk apa teman-teman generasi baru ini supaya bisa meneladani Mas Didi Kempot? Ya, biasanya kalau pendatang baru itu yang paling bikin rada was-was atau apa ki kok diterima apa ndak ya? Kok wong udah seneng ora ya? Kok piye ya? Nah, itu harus dihilangkan sama sekali. Pokoknya berkarya, mbuh ditompo, mbuh ora, kita harus asah terus. Nanti kalau kita lama-lama kayak gitu, pasti akan menemukan feel yang cocok dengan diri kita dan harus bagaimana. Kadang-kadang seperti saya mau mencipta lagu ya, itu pertama kali pasti gerak-gerak ingko ditompo ya, ora ya, kayak gitu. Itu juga pengalaman Mas Didi juga. Ayo toh, jenenge berkarya ki like dislike itu normal ya toh Pak. Tentune ya aja lali sinau sing tememen supaya materi yang kita punya itu disuguhkan ya pantas dan layak mendapatkan apresiasi dari penonton gitu. Terima kasih Mbak Endah. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan. Pokoknya sukses terus untuk Pak Bambang Sadono, selalu menginspirasi untuk semua masyarakat Jawa Tengah, tidak hanya Jawa Tengah juga semuanya. Sampai ketemu lagi lain kali. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.